Polisi kembali melakukan olah TKP lanjutan di Kostel di Gajah Mungkur, lokasi tewasnya Dwinanda Lincia Levi, dosen Universitas 17 Agustus Semarang. Olah TKP lanjutan bersama Lab 4 Polda Jateng berlangsung 5 jam untuk mengungkap fakta secara forensik. Polisi juga menyelidiki ada tidaknya dugaan unsur pidana dalam kematian korban, termasuk ada tidaknya keterlibatan AKBP Basuki perwira polisi yang berada di lokasi saat kematian korban. Melakukan tindakan olah TKP lanjutan, kami menggunakan lapor dari Polda Jawa Tengah dalam rangka untuk mengungkap fakta-fakta secara forensik. Semua bukti yang ada di dalam yang terkait dengan adanya kejadian meninggal orang itu semua tidak. Saat ini, AKBP Basuki telah ditahan di penempatan khusus Polda Jawa Tengah selama 20 hari hingga 8 Desember mendatang. Lantaran diduga melanggar kode etik berada satu lokasi dengan korban dengan status sudah beristri. Sementara itu, keluarga mencurigai adanya kejanggalan dalam kematian korban. Sang kakak mengungkapkan adik sematawayangnya itu merupakan pribadi yang tertutup. Korban tidak pernah bercerita hubungannya dengan AKBP Basuki. Dugaan kejanggalan ini diperkuat saat kiriman foto dari AKBP Basuki yang memperlihatkan korban tewas dengan bercak darah di tubuh langsung dihapus oleh AKBP Basuki. Saya juga mewakili keluarga besar yang menginginkan semua peristiwa ini bisa terungkap secara transparan dan jelas, biar keadilan bisa ditegakkan. Menyangkut kepentingan masalah sangkutan ini, kasus ini, pihak keluarga sudah menyerahkan kepada pendamping hukum keluarga saya. Keluarga korban meminta Polda Jawa Tengah menyelidiki kasus ini secara transparan. Sejumlah barang bukti, ponsel dan laptop milik korban sudah diamankan polisi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Dosen Fakultas Hukum Untak yang mengajar mata kuliah kriminologi, Dwinanda Lincia Levi, mendadak viral lantaran kematiannya yang diduga tak wajar dengan berbagai kejanggalannya. Ditambah dengan adanya sosok perwira polisi Polda Jawa Tengah berpangkat AKBP yang juga terseret dalam kematian dosen cantik berusia 35 tahun tersebut. Sejumlah mahasiswa membeberkan sosok dosen yang selama ini dikenal sebagai pribadi yang sangat baik, terutama kedekatannya dengan semua mahasiswa yang mendapat mata kuliahnya. Kabar duka atas wafatnya Dwinanda Lincia Levi meninggalkan luka mendalam bagi para mahasiswa. Mendiang dikenal sosok yang mudah tersenyum, ringan menyapa siapapun, dan selalu menciptakan suasana hangat di lingkungan kampus. Saya sebagai murid Bu Levi nggak mampu untuk saya mau ungkapan yang kata-kata itu, karena ya Bu Levi itu sosok ibu dosen yang bagi saya the best lah. Saya nggak mampu untuk buat kata-kata yang pantas untuk mengungkapkan kebaikan dan bagaimana sikapnya Bu Levi terhadap kita. Saat ini kasus kematian Levi tengah dalam proses penyelidikan. Polda Jawa Tengah belum dapat memastikan apakah kematian Levi ada unsur pidana atau tidak. Alvaro, bocah yang hilang sejak 8 bulan lalu, ditemukan meninggal dunia oleh pihak kepolisian. Hal tersebut dibenarkan oleh Kapolsek Pesanggerahan, AKP Sela Syah Alam, yang ditemui di rumah duka Alvaro. Rumah duka pun dipenuhi warga yang datang melayat untuk mengucapkan bela sungkawa di rumah duka, dan isak tangis terlihat dari nenek Alvaro yang tidak kuat menahan kabar duka. Saat ini jenazah Alvaro berada di kamar jenazah RS Polri untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Tugas kami di sini adalah
menyampaikan berita duka cita kepada pihak keluarga dari lebih detailnya semua keterangannya ada di penyidik Polres. Ditemukannya ya pasti masih di wilayah Jabodetabek. Tapi untuk lebih detailnya semua itu nanti ada di Polres ya. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kecelakaan beruntun melibatkan 2 truk dan 2 minibus terjadi di ruas tol ABS dalam kota Semarang, tepatnya di kilometer 432C dari arah Tembalang menuju ke arah tol Gayam Sari. Kecelakaan bermula saat sebuah truk tronton pengangkut seng diduga mengalami remblong yang berakibat pengemudi tidak mampu mengendalikan laju truk. Alhasil truk bermuatan berat tersebut banting arah dan pindah jalur berlawanan, sehingga menabrak sejumlah kendaraan yang berada di depannya. Akibat kecelakaan ini, 1 pengemudi minibus dan 1 kondektur truk tronton meninggal di lokasi kejadian. Muatan truk berupa seng yang berceceran di jalan tol mengakibatkan arus lalu lintas macet total dari dan menuju kota Semarang. Polisi yang tiba di lokasi langsung memeriksa saksi dan menggelar olah TKP. Terjadi laka tadi, tronton membawa seng menabrak kendaraan di depannya tangki Gold Diesel dan berpindah jalur ke jalur B, dan ada mobil Alphard sama Terios. Jadi terlibat 4 kendaraan. Ada korban? Ada korban meninggal. Berapa komandan? 2. Luka-luka? Luka 1. Kasus kecelakaan beruntun ini tengah ditangani unit laka lantas Polrestabes Semarang. Dari Semarang, Andre Aprianto, iNews melaporkan. Parang iyadan bulab bes na kadyan kaso aris over. Astagfirullahaladzim. Ning adan kok rekru kana palang. Kecelakaan lalu lintas tunggal bus PO Anggun Krida rute Bondowoso Surabaya masuk ke jurang sedalam 20 meter di jalur pegunungan Arak-Arak, perbatasan Situbondo dan Bondowoso, Jawa Timur Minggu pagi. Akibat insiden ini sedikitnya 11 penumpang mengalami luka-luka. Beberapa di antaranya menderita patah tulang. Sopir bus yang luka parah dirujuk ke RSUD Kusnadi Bondowoso. Sedangkan korban luka ringan dibawa ke Puskesmas Wuringin Bondowoso. Kecelakaan terjadi saat bus yang melaju dari arah Bondowoso menuju Surabaya tiba di lokasi yang dikenal dengan turunan tajam. Sopir diduga tidak bisa menguasai bus karena kondisi jalanan yang menikung tajam dan licin akibat hujan. Bus tersebut hilang kendali, menabrak pembatas jalan dan langsung jatuh ke jurang. Beruntung laju bus terhalang sejumlah pohon jati sehingga tidak mencapai dasar jurang terdalam. Korban untuk luka berat 1 orang sopir, sedangkan luka ringan 4 orang. Jadi untuk sopir masih dirujuk ke rumah sakit Bondowoso, sedangkan yang 4 orang itu masih di puskesmas luka ringan, sedangkan yang 6 orang itu dijemput keluarganya. Polisi saat ini masih melakukan olah TKP lanjutan memastikan penyebab pasti kecelakaan mengingat kondisi jalan di jalur pegunungan Arak-Arak dikenal sempit, menikung tajam dan penuh jurang. Area kejadian kini telah dipasang polis lain. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amiru Ahmad, iNews melaporkan.